what you got to play. Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibram Fatil Akbari, NIM 202033363 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3D. Kali ini saya akan menjawab soal dari Bapak Irfai, yaitu uji kompetensi 1 mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Untuk soal yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan dan berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor penyebab terjadinya kesalahan penulisan ejaan adalah yaitu 1. Minimnya pengetahuan orang tentang kaidah penulisan yang benar. 2. Kelalaian ketika sedang menulis. Yang ketiga, penulis tidak bisa membedakan kata yang benar dan salah. Adapun contoh kesalahan ejaan yang sering terjadi, yaitu 1. Penulisan fotokopi di toko. Karena penulisan yang benar adalah fotokopi, memakai huruf K dan I, bukan C dan Y. Yang kedua, penulisan kata di. Penulisan kata di apabila menunjukkan suatu tempat harus dispasi. Seperti contoh, di pasar, di rumah, itu harus dispasi. Sedangkan kalau tidak menunjukkan suatu tempat, nggak usah dispasi atau bisa langsung digabung. Seperti contoh, di bawah. Di bawah itu nggak usah dispasi setelah kata di, disambung. Contoh yang ketiga, penulisan kata telur di warung. Karena penulisan yang benar adalah telur. Kebanyakan yang saya temui ada tulisan telur di beberapa warung, penulisannya itu telur pakai huruf O bukan U, karena penulisan yang benar memakai huruf O, yaitu telur. Soal yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertakan tahun beserta halamannya. Sedangkan kutipan tidak langsung, nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan juga menyertakan nama penulis beserta tahun terbitnya sumber tersebut. Contoh kutipan langsung, yaitu 1. Menurut Agus, kurung buka 2014, 25, kurung tutup. Yang kedua, menurut Putri dalam Santana, kurung buka 2005, 25, kurung tutup. Contoh kutipan tidak langsung, yaitu kurung buka Kudus, 2, Andri, 2014, 23, kurung tutup. Yang kedua, kurung buka Semarang, Putri, 2010, 2, 76, kurung tutup. Soal yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, karena biografi disusun oleh orang lain. Dalam menulis biografi, biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi, dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Sedangkan bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu. Dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kota terbit. Contoh biografi tokoh. Siapa yang tak kenal dengan Kevin Sanjaya? Atlet bulu tangkis kebanggaan Indonesia itu bernama lengkap Kevin Sanjaya Sukomulyo. Pria muda kelahiran Banyuwangi 2 Agustus 1995 itu sudah berkali-kali membuat harum nama bangsa Indonesia di kancah dunia bulu tangkis, baik nasional maupun internasional. Contoh bibliografi dari majalah.
Ibeng Pramana, A.N.1985. Petik 2, kisah seorang pelajar. Petik 2, insert media, 12, kurung buka Desember, angka Romawi 4, kurung tutup, titik Jakarta. Soal nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh kalimat pukul. Lomba mewarnai dimulai pukul 07.00 pagi tadi dan berakhir pada pukul 12.00 siang. Contoh kalimat jam. Pelajaran berlangsung selama 3 jam. Soal nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Yang dimaksud dengan bunyi bahasa dan termasuk lambang bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Namun, bunyi yang dimaksud sebagai hakikat bahasa bukanlah bunyi sembarang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang dimaksud bunyi bahasa sebagai hakikat bahasa adalah bunyi-bunyi tertentu yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Perhatikan bahwa bunyi dengkur, bersin, dan batuk bukanlah bunyi bahasa karena tidak termasuk dalam sistem bahasa. Bunyi bahasa di sini adalah suatu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang di dalam fonetik diamati sebagai fon dan di dalam fonemik sebagai fonem. Soal nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut, yaitu 1. Pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh yang benar. Aku pergi ke pasar membeli sayur, cabai, dan ayam. Contoh yang salah. Aku pergi ke pasar membeli sayur, cabai, dan ayam. Contoh yang benar lagi, adik sekolah membawa tas, buku, dan pensil. Contoh yang salah, adik sekolah membawa tas, buku, dan pensil. Yang kedua, pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contoh yang benar. Karena diajak oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Contoh yang salah, adik tidak mau sekolah lagi, karena diajak oleh teman-temannya. Contoh yang benar, karena bangun kesiangan, aku telat berangkat sekolah. Contoh yang salah, aku telat berangkat sekolah karena bangun kesiangan. Yang ketiga, penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Contoh yang benar, dia sangat pandai bergaul di luar, tapi sangat diam jika di dalam rumah. Contoh yang salah, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi, sangat diam jika di dalam rumah. Selanjutnya, soal nomor 7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Yaitu yang pertama, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam bentuk kalimat majmuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah berkeluarga negaraan Indonesia, berijazah sarjana S1, berbadan sehat, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu memilih buku, pensil, dan tinta. Baju, celana, dan kaos. Pisang, apel, dan jeruk.
Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian, yaitu penjelasan atau penggambaran. Misalnya, Ketua Ahmad Wijaya, Sekretaris Siti Aryani, Bendahara Aulia Arindi, narasumber Profesor Dr. Rahmat Effendi, Pemandu Abdul Ghani, Magister Hukum, pencatat Sri Astuti Amelia Sarjana Pendidikan. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama setelah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, Ibu, bawa koper ini nak. Amir, baik Bu. Ibu, jangan lupa letakkan baik-baik. Tanda titik 2 dipakai di antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Surah dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan, D. Nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Contohnya seperti di bawah ini. Selanjutnya, soal nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Ada beberapa penyebab dari seseorang masih salah atau kurang tepat dalam penggunaan huruf miring. Secara umum, ada 2 penyebab terjadinya kesalahan dalam penulisan huruf miring, yaitu yang pertama, kurang pemahaman. Tidak sedikit para penulis dalam penulisannya bukan tidak memperhatikan ejaannya, akan tetapi kurangnya pemahaman atau pengetahuan mengenai hal-hal tersebut. Salah satu contohnya adalah ketika seorang penulis tidak mengetahui bahasa asing tersebut apakah sudah menjadi bahasa serapan di bahasa Indonesia, sehingga penulis tersebut kebingungan bagaimana menuliskannya dalam bahasa Indonesia. Kesalahan dalam penulisan huruf miring tidak serta-merta karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, bisa jadi karena kurang teliti dalam penulisannya. Bisa jadi seorang penulis kurang fokus atau konsentrasi dalam penulisan tersebut. Oleh karena itu, selain harus banyak memahami aturan penulisan dalam bahasa Indonesia, seorang penulis juga harus dituntut untuk teliti. Contoh salah. Majalah Pejangga baru menggelarkan semangat kebangsaan. Contoh yang benar, majalah Pejangga huruf miring baru menggelarkan semangat kebangsaan. Untuk soal yang terakhir, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal banyak dipengaruhi oleh kata baku dan tidak baku dalam letak huruf vokal, pengurangan kata, dan penambahan kata. Contoh kesalahan dan perbaikan penulisan konsonan dan vokal dalam karya tulis ilmiah yaitu 1. Penulisan salah, menyebar luaskan angket. Penulisan yang benar, menyebar luaskan angket. Penulisan yang salah, lainnya. Penulisan yang benar, lainnya. Penulisan yang salah, analisa. Penulisan yang benar, analisis.